jenengan nggih. Pengacara kita di pengangguran tapi banyak acara. Dijak nang ndi sibuk, padahal yo nganggur aslinya nggih. Jadi kesibukannya adalah menganggur niku wau. Ya Allah. Untuk tambah belajar, wah tambah pinter jenengan menjuri. Mungkin rokok misalnya. Iki potong-potongannya orang selamat iki. Wah. Berharap telung 300 triliun gak apa-apa wis di penjara wis 6 tahun wis. Gelem lho iki. Ente ini kadang-kadang ya. Al-Imam Muhammad Al-Ghazali dalam salah satu kitab beliau yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali itu imam ahli sunnah wal jamaah, wali soleh, alim amil karangane kathah, termasuk yang spesial, ya semuanya spesial. Di antaranya yang biasanya direkomendasikan oleh guru-guru kula panjenengan adalah kitab Bidayatul Hidayah. Niki kitab gak terlalu kandel tapi promosine ngoten nggih. Dari Imam Ghazali sendiri nggih. Jadi promosine nantangnya dhewe ngoten nggih. Beliau mengatakan nggih di awal-awal itu, jadi nek jenengan betul-betul mengamalkan Bidayatul Hidayah, ngaji tenan, diamali tenan, maka Anda akan sampai kepada nihayah. Artose bisa mencapai kelezatan ibadah, ketaatan, bisa kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau menjamin ya. Jadi promosinya itu tidak kemen-kemen. Jadi walaupun kecil tapi muatannya sangat luar biasa. Di situ beliau di salah satu babnya ya adalah adabu ma baina tulu'i syamsi ila zawal. Toto coro atau apa yang kita lakukan setelah keluarnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Karena kayak wong bingung Pak saiki Pak, terus terang ya. Di situ sama beliau dibagi menjadi 4 dan beliau mewanti-wanti jangan sampai kita menjadi atau mengambil yang kelima. Beliau mengatakan karena ngetos nggih beli itu orang itu macam-macam, manungsa iki Pak macam-macam Pak. Enek sing sewibuk tenanan nggih. Enek sing free, kosong karena mungkin sudah purna, sudah pensiun, akhirnya kayaknya kerjaan nggih. Biasanya dulu ke kantor dan yang lain-lain, habis pensiun pun purna, kosong. Tapi aneh-aneh kadang golek kesibukan malah mancing Pak. Ya Allah. Inti ini kadang-kadang ya. Ojo ikut Imam Ghazali mengke nggih, ada kosong piye sibuk bagaimana enek sing pengacara Pak. Jenengan nggih. Pengacara kita di pengangguran tapi banyak acara. Dijak nang ndi sibuk padahal yo nganggur aslinya nggih. Jadi kesibukannya adalah menganggur niku wau. Ya Allah. Nggih. Karena ada macam-macam, gak satu, nanti dikasih 4 itu sama beliau. Anda pilih salah satu, ya. Karena sudah sama beliau diprediksi. Alasanmu itu diprediksi, ya. Oh saya sibuk, ada dan seterusnya, ya. Tapi sebelumnya di awal beliau mengatakan kalau sudah setelah sholat subuh otomatis zikir, ya. Itu sudah pernah kita bahas sampai keluarnya matahari, wah itu besar sekali fadilahnya. Setelah keluarnya matahari sampai matahari itu terangkat ke drorumhin biasanya tentang fikih nih atau kalau di takrirat itu sudah dikira-kira sekitar 16 menit. Nah, maka kata beliau, kenapa? Kalau sebelum itu maka itu masuk waktu karohah. Bahkan bukan karohah ini ya, karohah tapi yang haram maksudnya ya. Karohah di situ maksudnya haram, tidak boleh. Ada waktu-waktu kula panjenengan itu tidak boleh melakukan sholat. Makanya kemarin itu di Khol Malang itu di antara ceramahnya Habib Taufik, kabeh iki perlu ilmu ya itu nggih. Kadang-kadang kebaikan itu kalau tidak ada ilmunya, lu malah dosa niku nggih. Kados Habib Syekh tadi menyampaikan juga. Dengan sholat terlalu semangat di waktu-waktu yang diharamkan sholat, itu malah dosa ngoten nggih. Makanya perlu ilmu nggih, ngaji terus karo Bae Maskur. Cuale repot iki.
Beliau ya malah siswa waleh karo jenengan. Wah, enggak gak mudah-mudah untuk kelas ya. Pun kata beliau kalau sudah hilang waktu karohahnya nggih, berarti keluarnya matahari sekitar setelah subuh berarti 16 nih menit. Salat duha. Ini saya sampaikan karena ini penting ya. Jenengan salat duha walaupun motivasi awalnya itu pengen sugih gak apa-apa, Pak. Wis normal iku wis ngerti aku, Pak. Padahal bukan itu ya. Tidak apa-apa, kita ini apapun ibadah, kebaikan, motivasinya dunia beni dhisik. Karena nafsu kita itu seperti anak kecil, beni Pak. Sampai nanti lambat laun harus dilatih ya. Kados anak kecil itu tatkala sik TK, SD, loh pengen munggah kelas, pengen lulus, pengennya oleh hadiah. Tak tukokne PS, tak jalan-jalan, tukokne sepeda. Tatkala wis gede Pak. SMA nggih, mungkin SMP nek wis meneh atau SMA bahkan kalau kuliah lho sik golek PS ya mumet iki Pak. Wah iki wis calon-calon game online iki Pak. Repot nih, gak ada masa depan nih. Pasti apa? Gak usah dikasih hadiah, dia sudah punya motivasi sendiri. Iki nek aku gak pinter, gak punya ilmu dan seterusnya nggih. Saya tidak ahli, maka dia wis duwe, saya nanti akan begini. Itu jadi motivasi dia nggih. Jadi keberhasilan di masa depan itu sudah jadi motivasi. Kita sama, awalin dunia gak apa-apa. Lama-lama nanti motivasi kita adalah keselamatan kita di akhirat. Akhirnya jenengan ibadah duduk golek ABCD, piye carane ben selamat. Piye carane nanti di akhirat paling dekat dengan Nabi Muhammad dan seterusnya nggih. Wis padha karo cah sekolah niku nggih. Awal mboten napa-napa nggih. Daripada awak muka salat niku nggih. Ngopi ini Bu ya salat sik ngoten. Ngopi 10 menit 15 menit salat tak sampai 2 menit ya. Niki penting ya. Kata beliau karena dalam hadis niki jaminan ya. Disebutkan man hafadha ala syuf'atid duha ufirat lahu dzunubu walau kana mithlu zabadil bahar. Barang siapa menjaga syuf'ah, ada yang bilang syaf'ati nggih. Yakni salat duha nggih. Maka diampuni dosanya oleh Allah walaupun sebanyak atau seluas lautan. Dosanya jenengan akeh kok istiqomah salat duha, maka diampuni oleh Allah. Diberi sebab-sebab kalau panjenengan bisa tobat kembali kepada Allah dan diampuni. Dan dibalik diganti dengan kebaikan-kebaikan. Itu satu. Kedua, jadikan ibadah itu nanti nggih. Pertama jenengan pengen sugih gak apa-apa. Jadikan itu bentuk syukur kula panjenengan. Karena dalam hadis katakan yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah kullu tasbih shadaqah kullu tahmidatin shadaqah kullu tahlilatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah wa amru ma'ruf shadaqah wa nahyun 'anil munkar shadaqah wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minadh-dhuha. Lho niku lho Pak. Setiap pagi niku Pak sulama niku napa mafsal iki apa sendi-sendi kita ini, tubuh kita ini perlu disyukuri. Karena apa? Gusti Allah dikei sehat, Gusti Allah dikei afiat dan seterusnya. Semuanya itu perlu disyukuri. Jenengan tasbih, maca tasbih, subhanallah, maca zikir dan yang lain-lain, salat dan yang lain-lain itu adalah bentuk syukur kita. Dan semuanya itu bisa tertutup dengan Anda sholat 2 rakaat. Kan repot, awak mau tasbihan 100 apa Allah Akbar 100 dan seterusnya nggih. Zikir-zikir yang panjang, wirid-wirid yang panjang sulit, gak bisa. Selak kerja dan yang lain-lain, sholat duha 2 rakaat cukup. Walaupun paling sempurna kalau bisa 8 ngoten nggih. Bisa 4, bisa 6, bisa 4 dan paling afdalnya kalau bisa 2 kali salam, 2 kali salam nggih. Kalau bisa 8. Tapi nek awal aja dhisik ngoten nggih. Cukup melelet awakmu nggih. Ya wong olahraga etok-etoke langsung 50 kilo ngoten Pak nggih. Leren mari ngono. Sleo. Gak lanjut ngoten nggih. Jangan 2 jenengan pun seneng pun wis ngrasakne penake, ngrasakne manfaate, nanti akan bertambah dengan sendirinya. Wis iki dawa iki engko. Luwih 15 kurang 5 menit berarti. Pun
Kata beliau, kalau sudah jangan sholat duha, jangan ditinggal. Nah, karena tadi kita ini perlu bersyukur kepada Allah dan itu akan tercover, terwakili dengan sholat 2 rakaat. Nah, jenengan gak belas ya Allah, dikei afiat, dikei sehat, iso ngalor, iso ngidul. Kalau Anda gak bersyukur, ini nanti masuk nih ayat niku nggih, wala in kafartum inna adzabi la syadid, malih loro, malih lempoh dan seterusnya nggih. Kerjaan awalnya lancar, malih mboten lancar. 2 rakaat nggih. Itu ndak, waduh nek wong kene koyo wis gak sampai nggih. Sak menit kowe gak sampai. Set. Oh, langsung pun salam nggih. Kata beliau nggih, wis kita getnya ben cepet. Ada 4 tadi nggih. Jangan jadi yang kelima. Pertama adalah, dan ini yang paling utama, adalah kalau dia orang alim atau dia muta'alim. Dia itu orang alim berarti punya ilmu. Contoh yang penak kayak Maskur misalkan, atau ustadz-ustadz yang lain. Ya maka dia menggunakan waktunya sampai zuhur untuk apa? Kalau ini kosong ya, kosong. Dia tidak bekerja, dia orang alim, ya berarti dia murojaah Pak, menambah ilmunya karena perlu dipelajari ngoten nggih. Ilmu nek gak dimurojaahi ya ilang ngoten nggih. Ilmu itu apalagi Al-Qur'an ngoten nggih. Al-Qur'an iki cepet ilange lebih cepet lagi. Maka kalau orang alim ya berarti dia ngajar atau dia belajar malih ngoten nggih. Murojaah atau menambah ilmu nggih. Di-upgrade lah istilahnya nggih. Kalau dia orang biasa maka apa? Mencari ilmu. Lha niku wau, sing wis purna pun pensiun misalkan nggih, aja mancing, Pak nggih. Ya mancing gak apa-apa lah, setengah jam, sak jam sampai hari berikutnya. Pokoknya saiki budale berarti tahun ngarep baru mulih. Masya Allah. Mulih perlu sujud syukur wau. Keluargane nggih. Aja Pak nggih, maneman nggih. Dulu kan sudah ketinggalan, berangkat pagi, mulang sore, kadang sampai malam ngoten nggih. Lah dia sekarang punya waktu, gunakan untuk cari ilmu. Yang tertinggal dulu digunakan untuk cari. Karena kalau pensiunan biasanya kan wis enak ngoten nggih. Sudah ada gaji bulanan. Ini bahas yang nganggur loh nggih. Berarti tidak ada kerjaan. Maka kalau alim dia mengajar atau menambah pengetahuannya. Kalau dia orang biasa, ya golek ilmu. Ya dimanapun ngoten nggih. Golek ustadz malah kerja. Ya wis, delok YouTube ya. Ya harus kerja Pak. Piye to orang urip ya nggih. Pun wis kita singkat-singkat aja soalnya waktu entek. Pertama intinya nek awakmu gak ada kerjaan berarti ya nambah ilmu, golek ilmu lah secara umur kita berarti mencari dan itu yang paling afdhol. Ilmu bagaimana? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat itu napa? Niki sing ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala wa yazidu fi basaratika bi uyubi nafsika dan seterusnya. Ilmu manfaat itu menambah takut kepada Allah, tambah tahu kekurangan kita. Uduk tambah belajar, wah tambah pinter jenengan menjuri. Mungkin rokok misalnya. Iki potong-potongannya orang selamat ini. Wah, Anda iki sapa, Pak? Nggih. Bukan nggih. Jadi ilmu yang manfaat itu menambah kita tambah rendah diri ngoten nggih. Tambah tawadhu, tambah wedi Gusti Allah, tambah dekat. Bukan malah duwe dalil ngoten nggih. Wah, iki oleh iki koyo. Terus digunakan ngoten nggih. Kadang-kadang malah diartikan tidak seperti yang dimaksudkan ngoten nggih. Al-Qur'an, hadis, enak kitab nggih, misalkan dari musannifnya malah mbek dhek disarai dhewe piye. Aja wis ilmu yang manfaat. Kalau sudah, jadi yang fardu dulu Pak, enten nggih. Yang fardu dulu, salat, wudu dan yang lain-lain itu. Karena kadang-kadang salatnya dhewe sing macam-macam nggih. Kemudian puasa kita, ibadah-ibadah kita sing wajib kadang-kadang belum sempurna. Makanya bentuk ikhtiar nggih, di antaranya di Jalsatul Isnain ini dia nek ngaji fikih itu Pak nggih. Supaya ibadah kita sing utama itu bisa betul-betul sempurna. Jadi dilakukan sesempurna mungkin. Oke, paling tidak mendekati ngoten nggih. Bukan asal-asalan beribadah. Kalau waktu nesik turah ya terserah jenengan arep khilafiyah nggih, madhabiyah, bandingan agama wis koyo kadowen niku wis gak usah nggih. Sing wajib riyen mawon.
Satu, itu berarti ya. Kedua, pendi aduh meni. Kedua adalah kamu tidak bisa mencari ilmu. Gak iso, ngoten iki. Sembuh alasannya apa wis Anda yang tahu ya. Maka yang kedua adalah tastaghil bi wadhaifil ibadat. Ibadah apa, nggih? Zikir, maca Quran, iktikaf, kan gak mungkin masjid dikunci nggih nek isu-isu. Nek bengi dikunci, Pak, ampline ilang ya piye. Rugi no. Jadi repot pisan. Dilema Pak sini Pak nggih. Takmir itu dilema, arep ngunci omahe Gusti Allah ngoten. Gak dikunci, bablas, repot. Pun, jadi kedua gak iso golek ilmu, ibadah. Zikir iso kabeh zikir nggih. Zikir, maca Quran dan yang lain-lain. Nah, kalau belum maca Qur'ane belum bagus, berarti masuk yang pertama, ngoten lho jenengan. Belajar ilmu termasuk belajar baca Al-Qur'an dan memahami Quran. Pun wis gak usah suwi iki. Ketiga, iki. Nah, sik utuk-utuk nggih, jenengan iki keempat kowe. Ketiga, antastaghil bima yaslu minhu khairun ilal muslimina wa yudkhilu wa yadkhulu bihi sururun ala qulubil mu'minin. Gak iso, iki nek basa singkate sosial, Pak. Ngaji ra iso, zikir gak bisa ngene. Berarti Anda jadilah orang yang bersosial. Jadi apa? Menyampaikan kebaikan dan memasukkan kegembiraan ke hati kaum muslimin. Macam-macam bentuknya di sini nggih disebutkan. Seperti ada orang sakit, berarti Anda ngendangi wong loro nggih, membantu orang sakit keperluannya apa. Kalau perlu nganter rumah sakit misalkan. Jenengan kebetulan bisa nyupir misalkan nggih. Yus nyupir ngoten aja ngenteni duwe mobil, malah budal-budal. Bisanya saya nyupir, tak supirane ngoten nggih. Kalau ada yang memerlukan saya siap mengantar ke rumah sakit. Kenapa? Karena saya nganggur. Nah, ngoten nggih. Gak apa-apa, berarti nganggurmu malah bermanfaat, akhirnya jadi ibadah. Daripada neng omah tok, Pak, plunga-plungu berharap telung 300 triliun gak apa-apa wis di penjara wis 6 tahun wis. Gelem lho iki. Wis gak apa-apa wis aku tak jadukno aku. Ngono aja, nggih, jangan. Anda dapat uang segitu gak perlu di penjara, Pak, nggih. Pun intermezzo ben gak ngantuk. Ya Allah, enak-enak ya gue dewi ya. Tapi menarik ya. Pun, ini sing kepapat, ini sing akeh soalnya ya. Jadi kalau gak bisa belajar ilmu, gak iso zikir, memberi manfaat. Dan itu paling bagus Pak, lebih baik daripada ada di situ kata sebut nih wis. Panjang soalnya. Itu lebih baik daripada Anda ibadah sunnah. Kadang-kadang keliru wong-wong. Bisa memberi manfaat, punya kesempatan memberi manfaat baik dengan harta, baik dengan tenaga dan yang lain-lain. Loh, milih ibadah, liru awakmu. Malah sholat ning masjid nggih. Kemudian apa meneh? Wis pokoke enak wis. Maca Quran dan yang lain-lain. Nanti ada waktunya. Anda akhirnya misalkan nek gak bantu wong iso seminggu khatam, karena bantu wong malah gak iso sebulan sekali. Lebih afdal sebulan sekali, Pak. Tapi Anda bermanfaat untuk orang lain ya, dengan bentuk apapun, tenaga, harta dan yang lain-lain. Pokok coba pendapat tok ngoten nggih. Repot iki nek panggah pendapat tok iki. Akhirnya gak dadi-dadi pisan masjid enan. Danane gak mlebu ya pendapat tok. Akhirnya stop. Ditampung ya Allah. Pun nggih. Terakhir iki keempat. Berarti Anda gak iso telu mang. Keempat, itu terakhir gini pilihan nih. Jangan jadi yang kelima nanti ya. Adalah Allah taqwa, Allah takdir, Allah dzalika. Gak iso kabeh. Belajar ra iso, zikir gak iso, wae manfaat gak iso, ngoten nggih, wis mbuh dengan alasan masing-masing. Yang penting bener alasannya nggih. Maka apa? Adalah fastaghil bihajatika iktisaban ala nafsika au iyalika. Lho niki lho. Nek ra iso Pak, ya wis sibuklah dengan urusan Anda, dengan hal-hal yang memberikan manfaat kepada Anda dan keluarga Anda. Contohnya apa? Ya kerja. Ya. Kenapa? Ya. Waqad salimal muslimuna minka wa aminu min lisanika wa yadika wa salimal lakadinuka idza lam tartakib maksiatan. Wong muslim sing lain
manusia yang lain selamat dari lisan Anda, dari tangan Anda, dari kedzaliman Anda, dan agamamu selamat. Karena orang kalau sibuk biasanya gak iso maksiat, Pak. Wis gak kepikiran ngoten nggih. Nek nganggur, akhirnya konco ngopi niku setan, Pak. Terus dibisiki, wes dadi nggih. Dibong-bongi mbek setan akhirnya maksiat. Tapi kalau Anda sibuk, agama Anda selamat, orang lain selamat. Nah, ini yang keempat. Dan ini rata-rata kita nggih. Jadi nek wis gak iso, ya berarti mulai pagi sampai duhur nek dhewe bablas sampai asar barang malah nggih. Sampai asar sampai maghrib barang nggih aja nemen-nemen ngoten nggih. Gak apa-apa, kerja itu gak apa-apa, tapi ada hak-haknya badan kita, ada hak-haknya Gusti Allah nggih. Waya salat, waya leren karena itu hak badan iku lho panjenengan nggih. Ya sekedar HP, mobil dan yang lain-lain. Kok geyet nek Pak jeleput, Pak. Mobil gak mandek blas. Jenengan saking wis mbuh piye ya, mungkin aku kuat tuku neh piye. Mulih gak kok pateni misalnya. Murup tok wis mesine terus ya rusak, Pak. Ada waktunya, waktu istirahat, waktunya kerja, waktunya ibadah. Ngoten Pak nggih. Nah, jadi yang keempat, Anda gak bisa itu, maka lakukan hal-hal yang mendatangkan manfaat untuk Anda, untuk keluarga Anda, untuk orang dekat Anda, dan jangan merugikan orang. Nonton Pak nggih. Itu yang keempat, dan itu kita. Wis kerja wis nggih. Kerja saja. Intinya berarti gak enak nganggur teng mriki, ngoten nggih. Kalau Anda nganggur gak kerja, ya berarti milih yo 1 2 3. Ngoten nggih. Nah, kalau tidak bisa berarti yang keempat ini mendatangkan. Kata beliau, mesti kelip ditabrak maline kene bangga terus. Kata beliau, setelah yang 4 itu berarti yang kelima jangan sampai. Nah, ini adalah medannya setan niki, setan dek niki. Apa itu? Wal iyadzubillah adalah melakukan hal-hal yang yahdimu dinaka. Akhirnya nganggur, gak milih siji, gak milih loro, gak milih telu, gak milih papat, nganggur tok. Akhirnya mengancam agamanya dengan maksiat. Atau dia itu tu'dhi abdan min ibadillah. Wah nganggur biasanya, walaupun media sosial ya sama ya. Nganggur akhirnya delok sih. Sopo iso celadu ya. Langsung set. Gobi dadat. Dan ojo, nah awakmu gak nganggur, gak mungkin Pak. Orang itu kalau gak nganggur, akhirnya hal-hal sing gak bermanfaat itu gak mungkin dilakoni, gak ditoleh Pak. Tapi nek nganggur, yo kuwi mong lho. Akhirnya golek kerjaan, kerjaannya mesti gak manfaat. Kalau tidak dikonsep, naudzubillahi min dzalik. Jangan jadi yang kelima, yaitu menentok akhirnya melakukan maksiat yang merugikan kita atau melakukan hal-hal yang merugikan kaum muslimin. Kemarin sudah saya bahas itu bagaimana bahayanya atau ancamannya orang yang merugikan kaum muslimin hati-hati musuhnya langsung Gusti Allah. Naudzubillah Pun kesimpulan terakhir. Iki asine saya akeh tapi ben wis iki ditekan nggih. Pun kata beliau manusia ini atau hamba ini ada 3 model Pak Ada salim, ada robeh, enek khosir. Salim itu selamat. Artinya apa? Yaitu orang yang muktasirun ala adail faraid. Mepet misalnya. So, pokoknya sing fardu tok mesti taker kayak wong ngene diet ya. Jadi salat wis mepet poso mepet, zakat mepet wis 100 sedekah ngoten nggih. Itu tapi salim. Karena dia tidak bermaksiat Jadi melakukan kefarduan tok wis kayak enek tambahan belas mepet tapi dia tidak bermaksiat, maka dia orang yang selamat Kedua, robeh, ini kita yang harus jadi Robeh itu gak cuma fardu tapi dia tambah sunnah-sunnah dan disempurnakan sehingga dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Orang yang beruntung wong sing panen niku robeh. Terakhir kata beliau, jangan jadi yang terakhir niki khosir, orang yang merugi. Merugi berarti apa? Bukan hanya gak sunnah Pak, fardunya saja teledor. Bisa jadi kadang sholat kadang gak, wayai zakat mungkin tidak, dan seterusnya.
Atau fardunya itu tidak sempurna. Kalau yang pertama tadi sempurna, makanya sih selamat. Jadi maka kata beliau wa iyyaka kata beliau diingatkan betul nggih antakuna khosiron nggih. Jadi kata beliau kalau kamu tidak bisa menjadi min ahli taraqi gak iso menjadi orang yang naik derajatnya ya aja nyungsep ngoten nggih. Kalau Anda tidak bisa naik ojo turun ngoten nggih. Sebagaimana kita ini loh, tabiat kita loh, urusan dunia ini pingin kan munggah terus ngoten nggih. Kendaraan, omah dan yang lain karir nggih. Kalau tidak bisa kan paling tidak stabil kan ngoten nggih. Jadikan itu pedoman kita dalam ibadah nggih. Sama, kalau tidak iso taraqi naik ojo nyungsep nggih. Nah, karena kalau Anda sampai turun naudzubillahi min dzalik Anda akan menjadi orang yang merugi nanti tatkala ngadep Allah Subhanahu wa taala. Wis mudah-mudahan diamal nih nggih. Aja kok catet tok ae, apa meneh mengko dirungokne meneh lali. Makane suwi-suwi Pak Yai Maskur iki sing mbelenek akhirnya. Nggih, diamalkan nggih. Mulai besok sebelum duha nggih. Apalagi nanti Rejeb itu tempatnya Pak nggih. Rejeb itu tempatnya kita persiapan Ramadan. Wis iki sedikit. Wis yo selesai dipentelengi aku rek. Nggih. Nggih. Rejeb, Sya'ban, Ramadan. Nek jenengan mulai Rejeb gak siap-siap, iku kedodoran Pak dan seterusnya. Ramadan gak berhasil. Mulai Rejeb lagi makanya dimulai. Pagi apa yang dilakukan? Siang apa? Itu ada di Bidayatul Hidayah. Nah, nanti ngaji dhewe. Oh gak iso tuku terjemah wis. Ngoten nggih. Mudah-mudahan bermanfaat bisa diamalkan. Ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.